Selamat siang. Terima kasih Dr. Teres atas perkenalannya, para senior, para sejawat yang saya hormatin. Terima kasih juga pada PT Soho, saya diajak berdiskusi untuk melihat bagaimana potensi manfaat astaxanthin astin sebagai neuroprotektif. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Nah, tadi Dr. Erni sudah menyampaikan dengan sedemikian komprehensif bagaimana peran astin terutama dalam penata laksanaan dan pencegahan penyakit infeksi. Izinkan saya untuk melihat dari satu sisi yang berbeda, yaitu untuk penyakit-penyakit neurodegenerasi. Ini kurikulum PT saya. Nah, tantangannya ini ya, tantangannya kita ada di era daring, ya, sehingga mungkin 2 menit awal ini masih gini, 5 menit, 7 menit, 10 menit, ya, sudah hilang semua. Jadi kalau saya tadi dikasih waktu oleh Dr. Teres, misalnya 20-30 menit, gitu, nanti 10 menit yang terakhir itu sudah tidak ada yang mendengarkan. Tapi mudah-mudahan tidak, para senior, para sejawat. Kenapa? Karena memang penyakit-penyakit neurodegenerasi adalah salah satu penyakit yang sering kali kita dapatkan. Sebenarnya kalau bicara misalnya tentang mudah lupa, ya, mild cognitive impairment, kita bicara tentang aging, maka nanti sebenarnya itu bisa dicegah dan juga bisa diperlambat. Nah, nanti bagaimana sih peran daripada anti radikal bebas atau antioksidan dalam mencegah itu? Nah, hari ini topik yang kita akan diskusikan adalah tentang inflamasi, apoptosis, dan penyakit neurodegenerasi. Jadi, memang kita ada di era inflamasi ya. Ini adalah abad inflamasi, ditulis itu karena apa? Karena kita menuai banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan inflamasi. Lalu peran antioksidan untuk inflamasi, dan nanti kita akan bicara secara khusus untuk penyakit-penyakit neurodegenerasi, terutama adalah Alzheimer, Parkinson, dan kita juga akan bicara untuk pain, terutama neuropathic pain. Dan bagaimana sih peran astin sebagai potensi untuk neuroprotektor. Nah, Bapak Ibu, para senior dan para sejawat yang saya hormati, nah ini ada terbitan di majalah Time di awal daripada abad ini yang disebut sebagai The Secret Killer. Dan ini merujuk kepada inflamasi. Jadi inflamasi dianggap sebagai penyakit abad ini, kenapa? Karena ditemukan dari berbagai data, maka hampir banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan inflamasi. Adalah sebagai aktivasi dari sel, atau komponen daripada sel yang harusnya memiliki tugas untuk melawan invasi daripada virus, daripada bakteri, tetapi pada beberapa kasus dia terutama berefek berlebihan sehingga akhirnya lalu merusak sel itu sendiri. Nah, data-data menunjukkan bahwa inflamasi, low grade inflammation itu terutama berhubungan dengan obesitas, berhubungan dengan DM, berhubungan dengan hipertensi, Alzheimer, cancer, dan degenerasi, dan juga aging. Nah, nanti mungkin Dr. Teres sebagai ahli anti-aging medicine juga nanti bisa memberi komentar untuk ini. Nah, di kondisi akut misalnya dia adalah teman kita, terutama karena dia akan memberikan respon untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, misalnya kalau ini bicara akibat trauma. Ya. Tetapi di sisi lain, suatu kondisi inflamasi akut yang berkepanjangan itu terkait dengan suatu kondisi chronic inflammation yang nanti akan berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit neurologi, penyakit autoimun, ya, cancer, dan sebagainya. Termasuk chronic pain yang seringkali tidak tertangani dengan baik, ya, misalnya chronic fatigue syndrome dan juga fibromyalgia. Nah, inflamasi kronik juga bertanggung jawab terhadap aterosklerosis, neurodegenerasi, kanker, dan artritis. Dan ini overlap antara satu dengan yang lain. Ambil contoh misalnya, data-data menunjukkan bahwa pada pasien osteoartritis, kematian utama itu terjadi akibat daripada penyakit kardiovaskuler. Artinya apa? Inflamasi yang terjadi itu juga bertanggung jawab bukan hanya pada artritisnya saja, tetapi juga pada penyakit-penyakit kardiovaskulernya. Nah, kita hidup di era di mana polutan itu sangat banyak. Ya, kita hidup di tengah polusi, ada sinar matahari di sana, ya. Kemudian terbentuklah reaktif oksigen spesies yang nanti bertanggung jawab terhadap inflamasi yang sifatnya sistemik. Jadi banyak sekali
oksidan-oksidan dari luar yang lalu menyebabkan infeksi atau sistemik inflamasi. Yang nanti di dalam tubuh dampaknya adalah disfungsi endotel, ya, aterosklerosis, dan inilah yang menyebabkan banyak sekali kematian. Dan kalau kita bicara 3 penyebab kematian utama di dunia, maka segala sesuatunya berhubungan dengan inflamasi, kardiovaskuler, kanker, dan juga penyakit stroke. Ini data-data yang ada misalnya. Pada pasien OA yang tadi disampaikan ya, penyebab kematian utama adalah penyakit kardiovaskuler. Artinya apa? Dia overlapping. Aterosklerosis adalah penyakit inflamasi. Ya. Lalu kemudian CRP tinggi, ya, marker inflamasi, kematian kardiovaskuler akan meningkat. Di sisi lain, kalau kita memberikan statin, itu tujuannya bukan hanya untuk menurunkan kadar LDL, tetapi juga untuk menurunkan kadar CRP. Dan lalu kemudian dampak daripada kardiovaskuler, termasuk kejadiannya dan kematiannya itu akan turun. Jadi, data-data inilah yang menunjukkan bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan inflamasi. Dan kalau bicara tentang inflamasi, maka kita akan bicara peningkatan daripada reaktif oksigen spesies, baik itu untuk penyakit-penyakit autoimun, ya, misalnya rheumatoid arthritis, lupus, ya, atau juga diabetes, ya, kemudian juga kanker, penyakit-penyakit infeksi yang tadi disampaikan dengan sedemikian komprehensif oleh Dr. Ernie, ya, lalu kemudian di bidang kami, di bidang neurologi, data-data yang ada sudah menunjukkan bahwa Alzheimer, ALS, dan Parkinson itu semuanya terkait dengan peningkatan reaktif oksigen spesies. Nah, coba kita cermati. Ya, nanti ini mungkin Dr. Teres sebagai ahli anti-aging bisa memberikan banyak komentar nanti di diskusi ya. Jadi bagaimana dari lahir sampai kemudian menjadi elderly, ya, itu dalam proses ini, proses aging itu sebenarnya dampak adalah daripada reaktif oksigen spesies, ya. Dan lalu kemudian dalam perjalanan waktu antioksidan kita yang bersifat endogen juga mengalami penurunan daripada fungsi. Dampaknya apa? Disfungsi daripada mitokondria, ya. Nah, kalau kita cermati, maka disfungsi daripada mitokondria tadi akan berdampak pada gangguan perkembangan sel, ya, dan juga tadi ada alternasi membran yang terganggu, ya, kerusakan daripada lipid dan protein, kerusakan daripada sitoskeletal sel, yang lalu kemudian terjadilah disfungsi organela. Ya, dicermati maka low grade inflammation yang paling sering kita hadapi, yang sering kali kita lupakan adalah obesitas. Obesitas adalah kondisi low grade inflammation, sehingga dia berhubungan dengan sedemikian banyak penyakit metabolik. Lalu kemudian aterosklerosis, dan kalau bicara aterosklerosis kita akan menuai dampak baik itu jangka pendek lalu pun jangka panjang. Nah, misalnya demensia dan osteoporosis serta kanker. Jadi di dalam proses ini kalau kita cermati, reaktif oksigen spesies mengambil peran yang sangat besar, termasuk bagaimana sebenarnya ini bisa dicegah dengan suatu antioksidan. Nah, ini teori yang sudah diterima luas karena apa? Data-data evidence-nya menunjukkan seperti itu, bahwa salah satu teori utama proses degenerasi adalah reaktif oksigen spesies, ROS, ya. Dan kalau kita cermati, memang ROS ini terutama untuk menyebabkan disfungsi daripada mitokondria. Ini ambil contoh, ini suatu bagian skema yang terjadi pada otak, ya. Kalau kita lihat ini ada normal brain, ya, ketika ada pacuan daripada reaktif oksigen spesies, ada disfungsi daripada mitokondria, ada kondisi neurotoksik, misalnya ada kondisi paparan logam berat, ya, dan jangan lupa ada faktor genetik di sana. Ada 2 penyakit neurodegeneratif utama yang jelas sekali ditunjukkan faktor genetisnya, yaitu misalnya Alzheimer dengan ApoE-nya, atau Parkinson dengan alfa-sinukleinnya. Jadi artinya apa? Ada faktor genetik di sana, tetapi pacuan-pacuan kondisi lingkungan, terutama pembentukan reaktif oksigen spesies inilah yang lalu kemudian bertanggung jawab terhadap munculnya mitokondria, disfungsi, lalu kemudian deposisi amiloid
fiber di sini yang bertanggung jawab, lalu kemudian munculnya penyakit neurodegeneratif. Para senior dan para sejawat, sehingga kalau kita cermati, penyakit-penyakit neurodegenerasi itu adalah bersifat multifaktorial. Ada faktor lingkungan dan ada faktor individu. Kalau bicara faktor individu misalnya pasti usia itu semakin bertambah pasti tetap akan muncul bagian dari degeneratifnya. Genetik yang tadi disampaikan ya. Pasien-pasien dengan riwayat keluarga, maka di sana ada ApoE, ada alpha-synuclein, itu genetik. Ya, lalu gender. Biasanya sih memang pada perempuan sangat tergantung dari hormon estrogennya. Kemudian cardiovascular disease, riwayat itu. Lalu kemudian riwayat pernah ada cedera kepala. Ini kalau kita bicara misalnya Parkinson, kita melihat contoh yang sangat nyata, sangat terkenal, misalnya Muhammad Ali. Ya. Kemudian atau dia memang mengalami sindroma Down. Artinya apa? Reserve di awalnya memang sudah kurang ya, dan juga educational level. Dia ini yang kita bilang cognitive reserve. Jadi apa? Kemampuan cadangannya memang sudah dari awal itu kurang. Tapi di sisi lain ada pacuan daripada polusi udara, dan ini jelas sekali studinya. Ada satu studi besar di Cina yang mengatakan bahwa ada perbedaan kejadian kardiovaskuler akibat daripada polusi udara di kota-kota besar di sana. Artinya apa? Artinya bahwa bukan hanya semata-mata faktor-faktor risiko individual yang tadi yang sudah jelas, tetapi ternyata memang reaktif oksigen spesies yang terbentuk daripada polusi udara, kemudian dari asap rokok, paparan sinar matahari itu juga bertanggung jawab. Dan memang produksi daripada ROS menyebabkan suatu kondisi chronic neuroinflammation, terjadi timbunan alfa beta peptide ini yang mengakibatkan kerusakan daripada neuron. Dampaknya apa kepada otak? Kalau kita lihat 3 faktor ini akan bekerja sama untuk misalnya pada penyakit Alzheimer akan ada plaque senilis, ada neurofibrillary tangles yang dampaknya adalah memory loss dan defisit motorik. Nah, sehingga dari gambar ini kelihatan sekali bahwa faktor eksogen yang sangat berpengaruh itu saat ini adalah ROS, reaktif oksigen spesies. Kerusakan tadi terjadi akibat pacuan dari stres oksidatif ya, daripada otak yang sifatnya normal ini, lalu kemudian pada proses degenerasi terjadilah atrofi, memory loss, memory impairment, lalu kemudian motor defisit. Nah, di dalam proses ini, proses itu bisa diperlambat atau bahkan menjadi lebih cepat. Dampaknya adalah terkait dengan bagaimana kita mengendalikan stres oksidatif. Nah, kita mungkin tidak bisa mengendalikan ekspresi gen, ya. Kita tidak bisa mengendalikan faktor genetik tadi. Tetapi ketika ada faktor genetik lalu kemudian kita kendalikan paparan yang dari eksogen, maka kita bisa akan memperlambat atau bahkan mencegah untuk itu. Ya, sehingga kalau stres oksidatif ini meningkat, gangguan disfungsi daripada mitokondria akan menyebabkan deregulasi daripada kalsium, kerusakan daripada DNA, disfungsi mitokondria yang berujung pada apoptosis dan neurodegenerasi. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sih kita bisa mengendalikan stres oksidatif tadi? Lalu kemudian muncullah bahwa oksidan bisa dilawan dengan antioksidan. Ya, pertanyaannya adalah apakah antioksidan yang dari endogen itu cukup? Ternyata tidak. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan paparan polusi yang sedemikian banyak, seiring dengan kemudian paparan asap rokok, paparan polusi, paparan sinar matahari, ternyata antioksidan endogen kita itu tidak cukup. Sehingga bukti-bukti penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita memerlukan suplementasi antioksidan yang sifatnya eksogen, ya, termasuk astin. Nah, kalau bicara penyakit-penyakit neurodegenerasi, izinkan dalam 3 slide ini saya menunjukkan skema kepada para senior dan para sejawat
bagaimana data-data yang ada dari penelitian-penelitian praklinik terutama sudah bisa membangun hipotesis bagaimana sih astin itu bisa bekerja untuk menghambat beberapa penyakit neurodegenerasi. Ambil contoh ya, ini adalah penyakit Alzheimer, di mana tadi ya ada neurofibrillary tangel, ya kemudian ada deposit daripada plak di sini. Yang kalau kita lihat bahwa akumulasi alfa beta dan kemudian disfungsi daripada mitokondria itu bisa dihambat oleh astaxanthin, ya. Dan juga astaxanthin itu berpartisipasi dalam mengurangi karbonil protein dan level daripada MDA. Yang keduanya ini adalah dampak daripada destruksi fatty acid polysaturate yang akibat daripada paparan reaktif oksigen spesies. Yang ujung-ujungnya adalah degenerasi daripada neuronal. Sehingga dengan bagan yang kelihatannya sedemikian rumit ini, maka astaxanthin tadi menghambat disfungsi daripada mitokondria. Juga menghambat timbunan daripada alfa beta dan kemudian juga plak daripada senilis. Nah, dengan demikian data ini menunjukkan bahwa ada peran daripada astin untuk penyakit Alzheimer. Bagaimana dengan Parkinson? Kita lihat ya bahwa Parkinson itu dia multifaktorial. Di sana ada gen yang sangat terkenal adalah alpha-synuclein ya. Kemudian juga ada PAK1 sampai PAK beberapa gitu. Nah, kemudian ada pacuan dari eksogen. Dan kalau bicara pacuan dari eksogen, maka kita akan bicara bagaimana misalnya organofosfat itu yang sudah terbukti ya. Kemudian juga cedera kepala, kemudian juga reaktif oksigen spesies. Yang dampaknya adalah kerusakan daripada neuron-neuron penghasil dopamin. Neuron penghasil dopaminnya itu berkurang, kemudian akibatnya jadilah gejala penyakit Parkinson, gerakannya lambat, kemudian tremor, ya, karena kerusakan daripada neuron dopamin, terutama di ganglia basalis. Pertanyaannya, bagaimana sih peran daripada astin? Ternyata studi-studi praklinik di laboratorium sudah menunjukkan bahwa astin itu dapat menurunkan induced stress pada retikulum endoplasma dengan tadi ya di alfa-sinukleinnya ya, sehingga ini bekerja untuk kemudian menurunkan kemungkinan kerusakan daripada neuron-neuron dopamin yang seringkali terjadi pada pasien dengan Parkinson. Nah, yang juga menarik adalah bahwa astin itu bisa secara signifikan menurunkan progresif daripada penyakit Parkinson dengan menurunkan fenomena apoptosis daripada neuron dopamin dengan dua jalur ya, P38MAPK dan JNK pathway ya. Saya pikir bagi kita para klinisi pemahaman tentang jalur di level molekuler ini tentu tidak terlalu menarik, berbeda dengan para peneliti laboratorium atau para ahli biologi molekuler. Tetapi yang jelas bagi kita para klinisi, data-data ini adalah membangun hipotesis bahwa sebenarnya ini bisa dihambat dan juga bisa dicegah. Nah, satu yang juga menarik dan mencuri perhatian adalah nyeri neuropatik ya. Kenapa? Karena nyeri neuropatik kasusnya banyak dan seringkali tidak tertangani dengan baik, dalam artian nyeri itu menetap walaupun kita memberikan obat dengan mekanisme kerja yang bahkan multiple. Nah, astaxanthin itu bisa secara signifikan menghambat misalnya ERK12 dan aktivase daripada protein kinase B yang dampaknya adalah untuk berfungsi terhadap painful sensation akibat chemical dan juga thermal. Di sisi lain, astaxanthin juga memblokade signal inflamatori dan juga mengurangi mediator-mediator yang terkait dengan glutamat. Dan kalau bicara glutamat, maka memang glutamat berperan besar sebagai neurotransmitter yang sifatnya eksitatorik pada kejadian nyeri neuropati. Ya, sehingga kalau kita cermati bagian ini, maka kita melihat bagaimana sih sebenarnya astaxanthin terutama untuk tadi ya mencegah oksidatif stres dan juga mencegah apoptosis. Nah,
Sehingga dari data-data tadi kita melihat bagaimana oksidan itu bertanggung jawab, bagaimana ROS itu bertanggung jawab. Nah, sehingga oksidan tadi atau ROS tadi supaya tidak terjadi suatu kondisi stres oksidatif yang berlebihan yang lalu berujung pada apoptosis neuron, baik itu neuron-neuron kolinergik sehingga berujung pada Alzheimer ataupun neuron-neuron dopaminergik yang berujung pada Parkinson ataupun juga bertanggung jawab terhadap penyakit-penyakit neurodegeneratif yang lain, ya, maka kita membutuhkan antioksidan. Bicara antioksidan, di sana ada superoxide dismutase, ada vitamin C, ada vitamin E, dan juga ada astin. Ya. Yang lalu kemudian harapannya sih kita bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan di level DNA-nya tadi. Ya. Nah, ini radikal bebas ya. Radikal bebas adalah molekul dengan satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Ya. Dan kalau disebut dengan antioksidan, sebenarnya segala sesuatu yang disebut dengan antioksidan memiliki kerja untuk stabilisasi reaksi radikal bebas, ya, terutama di enzim glutathione reduktase, superoxide dismutase, dan katalase. Ya. Nah, dicermati para senior dan para sejawat, astin memiliki keunggulan terutama karena dia ikatan gandanya. Nanti kita akan bicara apa sih keunggulan astin dibanding dengan antioksidan-antioksidan yang kita sudah kenal selama ini. Nah, jadi kalau ditanya apakah kita memerlukan antioksidan, kalau dicermati maka ROS ini kan selalu diproduksi, ya. ROS ini selalu ada. Ya. Dan kalau kita cermati di era kita bukannya tambah turun tapi tambah banyak. Kenapa? Karena polusi udara, paparan sinar matahari, paparan asap rokok. Sehingga kita memerlukan antioksidan untuk mencegah tadi ya stres oksidatif yang terjadi akibat ROS. Antioksidan kita ada yang dari endogen ya, tetapi data ternyata menunjukkan bahwa itu tidak cukup. Kenapa? Karena ROS-nya semakin berlebih ya, sehingga antioksidan yang sifatnya endogen tidak cukup, lalu kita memerlukan yang sifatnya eksogen. Lalu pertanyaannya yang mana? Gitu kan, kita punya banyak pilihan tadi ya, kita punya SOD, kita punya vitamin C, kita punya vitamin E, kita punya vitamin B, ya. Kemudian kita punya alpha lipoic acid, lalu kita juga punya astin. Sehingga pertanyaannya which one? Mau yang mana nih? Ya, nanti kita akan cermati ternyata astin itu adalah sumbernya dari mikroalga, ya. Kemudian memiliki karakteristik yang unik yaitu lipofilik dan hidrofilik, ya. Double ikatan yang ganda tadi, double helixnya tadi membuat dia memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Nanti kita akan sampai ke sana. Dan dia larut dalam lemak sehingga distribusinya rata ke jaringan, dan ini yang juga bagus ya dari bidang kami, dia mampu menembus blood-brain barrier. Sehingga mekanisme neuroproteksinya ada 3, antioksidan, antiinflamasi, dan anti-apoptosis. Dan dari mekanisme kerja 3 ini bersatu membuat dia bisa berfungsi sebagai neuroprotektor. Nah, jadi kalau kita cermati ya, ROS ini kan terbentuk daripada ini ya, misalnya paparan sinar matahari, polusi, ya, poor diet, ya, bad eating habits, infeksi, ya, smoking, inflamasi, termasuk low grade inflammation pada pasien dengan obesitas, ya, sehingga terbentuklah reaktif oksigen spesies yang tadi sudah disampaikan, ujung-ujungnya kan disfungsi daripada mitokondria, ya. Kemudian disfungsi mitokondria tadi akan juga berfungsi terhadap tadi ya inflammatory signaling, disfungsi di tingkat seluler, kemudian apoptosis mitokondrianya. Dampaknya apa? 3 hal tadi dan juga proses aging akan menyebabkan perkembangan dan juga progresivitas dari penyakit-penyakit inflamasi, penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit neurodegeneratif, penyakit-penyakit pada hebar, dan juga penyakit-penyakit metabolik. Nah, sehingga kita membutuhkan antioksidan yang bisa menghambat kerja daripada reaktif oksigen spesies ini.
Dan kalau bicara antioksidan, maka salah satunya adalah astin. Nah, astin itu dipertimbangkan sebagai the strongest, ya, sebagai antioksidan yang paling poten, paling kuat, ya. Kenapa? Karena kemampuannya dalam hal tadi menghambat timbulnya radikal bebas di dalam tubuh manusia. Dan kemampuan ikatan gandanya lah, ya, jadi dia punya efek hidroksil dan keto, lipofilik dan hidrofilik tadi, yang lalu kemudian membuat dia menjadi antioksidan yang lebih poten. Ikatan ganda di dalam dan di luar membran sel menjadikan astin memiliki potensi antioksidan yang lebih baik. Dan ini datanya ya, bahwa astin itu lebih kuat hampir 3 kali daripada lutein, ya, 110 kali daripada beta karoten, ya, dan 550 kali daripada ekstrak teh hijau, ya, dan kemudian 6.000 kali potensinya dibanding daripada vitamin C. Artinya apa? Potensi antioksidannya itu sangat kuat. Nah, izinkan saya untuk tadi kita sudah bicara di level tingkat di praklinik, studi-studi laboratorium. Izinkan saya untuk menunjukkan suatu review yang kami kerjakan yang judulnya adalah Bridging the Gap in Neuropathic Pain Treatment: The Potential Role of Astin. Ya, ini terbit tahun ini. Ya, kenapa review ini ada untuk neuropathic pain treatment? Karena datanya mengatakan bahwa hanya 50% atau kurang pasien dengan neuropathic pain yang bisa mendapat pengendalian nyeri yang baik, ya, dengan terapi standar. Dan terapi yang ada saat ini terutama hanya berfokus untuk pengendalian gejala dan tidak memperbaiki kerusakan sarafnya. Lalu bagaimana sih peran astin? Nah, review yang kami kerjakan berfokus pada 2, baik itu untuk studi-studi praklinis maupun juga studi klinis. Dan kalau kita lihat ya, dari 4 studi praklinis ini jelas bahwa ada penurunan yang signifikan, lalu kemudian ada juga penurunan daripada inflamatory mediator, ya, kemudian penghambatan tadi ya, terutama untuk yang proses thermal dan juga chemical nociceptor, sehingga di dalam uji prakliniknya kita mendapatkan bahwa astin ini memiliki peran yang cukup baik untuk neuropathic pain. Lalu kemudian kami mendapatkan 2 studi klinis, ya, yang satu dengan pasien dengan carpal tunnel syndrome, yang satu dengan painful diabetic neuropathy, dan juga hasilnya kalau dicermati cukup baik, terutama untuk yang painful diabetic neuropathy. Yang ini dikerjakan di Jogja ya, penelitian ini. Nah, bagaimana keamanannya? Keamanannya aman dipakai jangka panjang dan tidak ada laporan efek samping yang serius panjang di data, dan US FDA mengatakan aman sampai dosis 12 mg per hari dan 24 mg per hari, ya. Jadi ini ya cukup aman. Sebagai kesimpulan, para senior dan para sejawat yang saya hormati, oksidan itu berperan pada berbagai penyakit neurodegeneratif. Antioksidan itu terbukti bermanfaat, dan kalau kita bicara antioksidan, maka banyak pilihan antioksidan dan salah satunya adalah astin. Dan kalau kita cermati dari berbagai data, berbagai perbandingan yang indirect, ternyata astin itu memiliki potensi yang lebih kuat daripada beberapa antioksidan yang sudah ada. Dan bicara untuk sifatnya sebagai neuroprotektor, maka kita bicara astin itu memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan anti-apoptosis. Sehingga bisa sebagai pilihan kalau kita memerlukan antioksidan. Kenapa? Karena dia juga memiliki dukungan daripada bukti-bukti penelitian, baik itu praklinik dan klinik yang cukup banyak. Mungkin itu para senior, para sejawat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Dr. Teresia. Terima kasih banyak, Dok.